Air putih sesuatu yang selalu dianggap aman, bahkan dianjurkan setiap hari. Selama ini, banyak yang percaya semakin banyak minum, semakin baik untuk tubuh. Namun, berdasarkan penelitian, ada fakta yang jarang dibicarakan. Air putih juga bisa membawa risiko jika cara minumnya tidak tepat. Bayangkan, sesuatu yang selama ini jadi teman setia, justru bisa menjadi ancaman diam-diam bagi kesehatan. Bukan karena airnya yang berbahaya, tetapi karena tubuh memiliki batas kemampuan menerima dan memproses cairan. Jika batas ini dilampaui, keseimbangan tubuh bisa terganggu. Pernahkah mendengar cerita seseorang yang pingsan setelah mengikuti lomba minum air, atau mendengar kabar lansia yang tiba-tiba lemas, padahal seharian hanya banyak minum air? Semua itu bukan sekadar kebetulan, tapi bisa jadi tanda tubuh menjerit karena kelebihan cairan. Banyak orang belum menyadari hal ini. Mungkin karena dari kecil diajarkan bahwa minum air sabonyak benaknya itu selalu baik. Padahal, tubuh kita seperti kebun. Siram secukupnya, tanaman akan subur. Tapi kalau airnya berlebihan, akarnya bisa busuk. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak air yang benar-benar dibutuhkan tubuh? Apa tanda-tanda jika tubuh sudah kebanjiran cairan? Dan bagaimana cara minum air yang benar agar tetap aman dan bermanfaat? Semua itu akan dibahas dalam video ini. Air putih sejatinya adalah sumber kehidupan. Setiap organ di tubuh memerlukannya. Berdasarkan penelitian, sekitar 60% tubuh manusia terdiri dari air. Tanpa air, tubuh tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, ada sisi yang jarang disadari. Menurut studi ilmiah, tubuh memiliki mekanisme yang sangat teratur untuk menjaga keseimbangan cairan. Ginjal, otak, dan hormon bekerja sama mengatur jumlah air yang masuk dan keluar. Jika mekanisme ini terganggu karena asupan air yang berlebihan, masalah besar bisa muncul. Bayangkan, sebuah bendungan yang dibangun untuk menampung air dalam jumlah tertentu. Jika air yang masuk terlalu banyak dan terlalu cepat, bendungan bisa jebol. Begitu pula tubuh. Ketika air yang masuk melebihi kemampuan ginjal untuk memprosesnya, cairan akan menumpuk di dalam sel. Akibatnya, sel-sel membengkak. Di otak, pembengkakan ini bisa memengaruhi fungsi saraf, menyebabkan pusing, mual, kejang, bahkan kehilangan kesadaran. Inilah mengapa air putih yang berlebihan bisa menjadi musuh dalam diam. Berdasarkan pengalaman klinis, kondisi ini sering terjadi pada orang yang memaksakan diri minum banyak air dalam waktu singkat, misalnya saat olahraga berat, atau mengikuti tantangan minum air. Lansia lebih berisiko, karena fungsi ginjal biasanya sudah menurun. Pertanyaannya, jika air putih bisa menjadi sahabat dan sekaligus musuh, bagaimana cara menempatkannya di sisi yang tepat? Jawabannya akan mulai terlihat ketika memahami kebiasaan minum yang diam-diam berisiko. Itu akan dibahas di segmen berikutnya. Berdasarkan penelitian, banyak orang tanpa sadar melakukan kebiasaan minum yang justru memberi beban pada tubuh. Salah satunya adalah minum air terlalu banyak sekaligus. Tubuh ibarat spons, hanya bisa menyerap sedikit demi sedikit. Jika dituangkan terlalu banyak, airnya akan meluber, bahkan merusak. Kebiasaan lain yang sering terjadi adalah memaksa minum meskipun tidak merasa haus. Rasa haus adalah sinyal alami dari tubuh, tanda bahwa cairan sudah mulai berkurang. Mengabaikan sinyal ini dan minum secara berlebihan tanpa kebutuhan dapat mengganggu keseimbangan garam mineral dalam darah. Ada juga kebiasaan minum air dalam jumlah besar tepat sebelum tidur. Akibatnya, tidur sering terganggu karena harus berulang kali ke kamar mandi. Gangguan tidur pada lansia bisa berdampak pada kesehatan jantung, daya ingat, dan suasana hati. Berdasarkan pengalaman klinis, ada kasus lansia yang setiap malam minum 2 gelas besar air dengan alasan mencegah dehidrasi. Akhirnya, ia terbangun setiap 1 jam sekali untuk buang air kecil. Tubuh menjadi lelah, tekanan darah tidak stabil, dan risiko jatuh di malam hari meningkat. Kebiasaan lainnya adalah mengikuti tren minum air dalam jumlah tertentu tanpa memperhatikan berat badan, usia, atau kondisi kesehatan. Padahal, kebutuhan air setiap orang berbeda. Sama seperti tanaman, ada yang cukup disiram sedikit,
ada yang perlu lebih banyak. Memberi air terlalu banyak justru bisa membuat akar membusuk. Pertanyaannya sekarang, seberapa banyak sebenarnya tubuh mampu mengolah air dengan aman? Jawaban ini akan membantu memahami batas aman sebelum minum berlebihan. Ginjal adalah pahlawan kecil di dalam tubuh yang bekerja tanpa henti. Setiap hari, organ ini menyaring sekitar 50 galon darah untuk membuang sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan. Menurut studi ilmiah, ginjal orang dewasa sehat mampu memproses sekitar 0,8 hingga 1 liter air per jam. Jumlah ini adalah batas aman agar cairan yang masuk bisa dikeluarkan tanpa membebani tubuh. Ketika asupan air melebihi kemampuan ginjal, cairan yang tidak terbuang akan mengencerkan kadar natrium dalam darah. Akibatnya, sel-sel mulai menyerap air berlebihan dan membengkak. Dalam organ seperti otak, pembengkakan ini sangat berbahaya karena ruang di dalam tengkorak terbatas. Berdasarkan pengalaman klinis, masalah ini sering muncul pada orang yang merasa harus minum banyak air untuk membersihkan tubuh, atau mengikuti saran yang mereka dengar tanpa penjelasan medis yang tepat. Lansia lebih rentan karena fungsi ginjal biasanya sudah menurun akibat proses penuaan. Bayangkan, ginjal seperti penyaring kopi. Jika menuangkan air sesuai kapasitas, kopi keluar dengan rasa yang pas. Tapi jika menuangkan terlalu banyak sekaligus, air akan tumpah keluar, membasahi meja, dan prosesnya jadi berantakan. Tubuh pun begitu, memiliki kapasitas optimal yang tidak bisa dipaksa. Memahami kemampuan ginjal berarti menghargai batas tubuh sendiri. Kuncinya adalah minum secara bertahap, memberi waktu bagi ginjal untuk bekerja dengan tenang. Namun, bahaya terbesar terjadi ketika batas ini diabaikan, hingga air yang seharusnya menyegarkan malah berubah menjadi ancaman serius. Water intoxication, atau keracunan air, terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin air yang begitu murni dan alami bisa meracuni tubuh? Namun, menurut studi ilmiah, ini terjadi ketika jumlah air di dalam tubuh melebihi kemampuan organ untuk menyeimbangkannya. Ketika minum terlalu banyak dalam waktu singkat, kadar natrium di dalam darah turun drastis. Natrium adalah mineral penting yang membantu mengatur pergerakan cairan di dalam dan di luar sel. Saat natrium terlalu encer, cairan masuk ke dalam sel-sel tubuh tanpa kendali, membuatnya membengkak. Di otak, pembengkakan ini bisa menekan jaringan saraf, memicu gejala serius seperti sakit kepala hebat, mual, muntah, kebingungan, kejang, hingga koma. Berdasarkan pengalaman klinis, ada kasus seorang lansia yang mengikuti anjuran minum banyak air demi kesehatan tanpa tahu batasnya. Dalam satu pagi, ia minum hampir 3 liter air. Beberapa jam kemudian, ia mulai pusing, sulit bicara, lalu tidak sadarkan diri. Untungnya, ia segera mendapat perawatan medis. Tetapi proses pemulihan memakan waktu lama. Keracunan air tidak hanya terjadi pada lansia, atlet, pekerja luar ruangan, atau bahkan orang yang menjalani diet ketat juga berisiko jika memaksakan diri minum berlebihan. Air ibarat cahaya matahari. Dalam jumlah tepat, memberi kehidupan, tetapi jika terlalu banyak dan terlalu lama, bisa membakar dan merusak. Memahami batas tubuh adalah kunci untuk menjadikan air putih sahabat, bukan musuh. Setelah memahami bahayanya, penting untuk mengenali siapa saja yang paling rentan mengalami kondisi ini, agar langkah pencegahan bisa lebih tepat sasaran. Tubuh memiliki cara halus untuk memberitahu bahwa asupan air sudah terlalu banyak. Berdasarkan penelitian, salah satu tanda paling umum adalah warna urin yang sangat bening terus-menerus. Meskipun urin yang pucat biasanya dianggap sehat, jika warnanya seperti air putih setiap saat, itu bisa berarti tubuh terlalu encerkan cairannya. Tanda lain yang sering muncul adalah sering buang air kecil, terutama di malam hari. Pada lansia, hal ini bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga meningkatkan risiko terjatuh saat berjalan ke kamar mandi dalam kondisi gelap atau mengantuk. Berdasarkan pengalaman klinis, gangguan tidur akibat sering buang air kecil dapat memicu kelelahan, menurunkan daya ingat, dan mempengaruhi suasana hati. Kelebihan air
juga dapat menyebabkan rasa lemas, mual, atau pusing. Pada beberapa kasus, pembengkakan ringan di tangan, kaki, atau wajah bisa terjadi akibat cairan yang menumpuk. Jika dibiarkan, gejalanya bisa memburuk hingga kejang atau kehilangan kesadaran. Seperti tanaman yang akarnya tergenang air terlalu lama, tubuh pun bisa mengalami kelelapan cairan. Keseimbangan garam mineral terganggu, sehingga otot dan saraf tidak bekerja sebagaimana mestinya. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting, terutama bagi kelompok berisiko. Begitu tanda muncul, langkah paling bijak adalah mengurangi asupan air secara bertahap dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika gejala tidak membaik. Setelah mengenali tanda bahaya, langkah berikutnya adalah memahami cara minum air yang benar dan aman agar tetap mendapatkan manfaat tanpa risiko. Air putih akan selalu menjadi sahabat terbaik jika dikonsumsi dengan bijak. Berdasarkan penelitian, kebutuhan air setiap orang berbeda, tergantung pada berat badan, usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Tidak ada satu angka pasti yang berlaku untuk semua. Namun, panduan umum untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 2 hingga 2,5 liter per hari. Dibagi secara bertahap. Kuncinya adalah minum sesuai rasa haus. Haus adalah alarm alami dari tubuh. Jika tubuh tidak merasa haus, tidak perlu memaksa minum dalam jumlah besar. Perhatikan juga warna urin. Warna kuning pucat menandakan hidrasi cukup. Jika terlalu bening terus-menerus, mungkin asupan air sudah berlebihan. Berdasarkan pengalaman klinis, membagi asupan air sepanjang hari jauh lebih aman daripada minum dalam jumlah besar sekaligus. Minum segelas saat bangun tidur, beberapa teguk setiap jam, dan cukup cairan saat makan adalah kebiasaan yang baik. Saat beraktivitas fisik atau cuaca panas, tambahkan sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Hindari kebiasaan minum banyak air tepat sebelum tidur. Selain mengganggu tidur, hal ini meningkatkan risiko terbangun di malam hari dan terjatuh. Bagi lansia, lebih baik cukup minum di sore hari dan mengurangi asupan air 1 hingga 2 jam sebelum waktu tidur. Bayangkan, tubuh seperti kebun kecil di halaman rumah. Menyiramnya sedikit demi sedikit setiap hari membuat tanaman tumbuh subur. Menyiram terlalu banyak sekaligus hanya akan membuat tanah becek dan merusak akarnya. Dengan memahami cara minum yang tepat, air putih akan selalu menjadi sahabat, bukan ancaman. Beberapa tahun lalu, ada kisah seorang lansia berusia 68 tahun yang rajin mengikuti saran kesehatan dari berbagai sumber. Ia percaya bahwa minum banyak air setiap hari akan membuat tubuh tetap bugar dan mencegah penyakit. Setiap pagi, ia mengawali hari dengan 3 gelas besar air. Lalu di siang hari menambah 4 gelas lagi, belum termasuk air saat makan. Suatu pagi yang panas, ia merasa sedikit lemas. Dengan pikiran mungkin kurang minum, ia kembali meneguk 2 gelas besar air sekaligus. Tidak lama kemudian, ia mulai pusing, penglihatan berkunang-kunang, lalu sulit berbicara. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Menurut penjelasan tenaga medis, ia mengalami hiponatremia kadar natrium darah terlalu rendah akibat terlalu banyak air dalam waktu singkat. Berdasarkan pengalaman klinis, kasus seperti ini bukan hal langka. Banyak yang tidak menyadari bahwa ginjal memiliki batas kemampuan membuang cairan. Pada lansia, batas ini lebih rendah, sehingga risiko meningkat. Untungnya, lansia tersebut mendapatkan perawatan cepat dan pulih setelah beberapa hari. Namun pengalaman itu mengubah kebiasaannya. Kini ia minum air sesuai rasa haus, membaginya sepanjang hari, dan memperhatikan tanda-tanda tubuhnya. Cerita ini menjadi pengingat bahwa niat baik untuk menjaga kesehatan bisa berbalik menjadi masalah jika tidak dilakukan dengan pengetahuan yang tepat. Sama seperti memberi pupuk pada tanaman, niat menyuburkan bisa merusak jika takarannya berlebihan. Setelah mendengar kisah ini, penting untuk merenung. Apakah kebiasaan minum air kita selama ini sudah tepat? Pertanyaan ini akan mengantar kita ke langkah berikutnya, mengajak diri sendiri dan orang terdekat untuk refleksi bersama. Setelah memahami fakta, tanda bahaya, dan kisah nyata tadi, tibalah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Apakah selama ini kebiasaan minum air sudah benar, atau tanpa sadar,
justru memaksa tubuh menerima lebih dari yang dibutuhkan. Berdasarkan penelitian, banyak orang yang minum air mengikuti kebiasaan lama atau informasi yang belum tentu benar. Misalnya, keyakinan bahwa semua orang harus minum 8 gelas per hari, tanpa mempertimbangkan usia, aktivitas, atau kondisi kesehatan. Padahal, kebutuhan air tidak sama untuk semua orang. Coba ingat, seberapa sering memaksa minum banyak air meski tidak merasa haus? Pernahkah warna urin sangat bening terus-menerus? Atau sering terbangun malam hari hanya untuk ke kamar mandi? Jika ya, mungkin saatnya menyesuaikan kebiasaan. Air putih tetap penting, tapi harus seimbang. Tubuh seperti orkestra yang harmonis terlalu banyak, satu instrumen akan mengganggu melodi keseluruhan. Demikian juga, terlalu banyak air dapat mengganggu keseimbangan mineral, yang berdampak pada kesehatan otot, saraf, bahkan jantung. Refleksi ini bukan untuk membuat takut, tetapi untuk mengajak lebih peka terhadap sinyal tubuh. Meminum air dengan bijak adalah bentuk rasa sayang pada diri sendiri. Dan jika ingin melindungi keluarga, mulailah dengan mengingatkan orang-orang terdekat untuk menyesuaikan kebiasaan minum sesuai kebutuhan mereka. Setelah merenung, saatnya menutup pembahasan ini dengan pesan yang menguatkan bahwa air, ketika digunakan dengan bijak, akan selalu menjadi sumber kehidupan yang menyehatkan. Air putih adalah sahabat terbaik bagi tubuh. Namun, seperti sahabat, hubungan ini akan tetap indah hanya jika ada saling pengertian. Meminum air terlalu sedikit akan membuat tubuh lemah, tetapi meminumnya terlalu banyak juga bisa membawa masalah. Berdasarkan penelitian, keseimbangan adalah kuncinya. Dengarkan sinyal tubuh, kenali rasa haus, perhatikan warna urin, dan sesuaikan asupan air dengan aktivitas serta kondisi kesehatan. Jangan biarkan kebiasaan yang salah membuat air yang seharusnya memberi kehidupan menjadi sumber bahaya. Bayangkan tubuh seperti taman yang kita rawat setiap hari. Taman itu butuh air untuk tumbuh. Tapi jika terlalu sering disiram, akarnya akan membusuk. Demikian juga tubuh kita. Rawatlah dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Mari menjaga diri sendiri dan keluarga. Ingatkan orang-orang terdekat bahwa minum air adalah hal baik, asalkan tepat takarannya. Air putih itu teman baik, tapi bahkan sahabat pun bisa menjadi berbahaya jika kita memperlakukannya dengan cara yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam hangat dari saya untuk hidup lansia yang lebih bahagia dan bermakna.